warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kelompok 9. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Nama saya Bayu Muhammad Ahmad. Nama saya Arta Grani. Nama saya Muhammad Nabil. Kelompok kami akan menjelaskan tentang air tanah pengertian. Baik, untuk pengertian air tanah adalah air yang tersimpan di bawah permukaan bumi mengisi pori-pori tanah dan celah batuan, berasal dari infiltrasi air hujan yang meresap ke dalam tanah. Terus selanjutnya ada jenis-jenis air tanah berdasarkan letaknya. Yang pertama ada air tanah freatik. Letaknya dangkal langsung di bawah permukaan tanah dan di atas lapisan uap air. Yang kedua ada air tanah arteis. Jauh di dalam tanah berada di antara dua lapisan batuan dapur air. Jenis-jenis air tanah. Jenis air tanah berdasarkan asal airnya. Air meteorik berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air geotermal berasal dari dalam bumi terbentuk dari aktivitas magma dan sering muncul sebagai mata air panas atau geyser. Air konal berasal dari air laut, limbah atau air darat yang terperangkap di pori-pori batuan sedimen saat batuan tersebut terbentuk. Untuk proses air tanah dimulai dari infiltrasi air hujan yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori atau celah batuan bergerak turun yang disebut perkolasi hingga mencapai lapisan rendah air dan mengisi pori-pori di bawah permukaan tanah yang disebut akuifer. Air ini menjadi air cadangan air tanah atau bisa disebut air mineral kalau di area pegunungan dan bisa keluar kembali melalui celah batuan yang tetap menjadi air hujan. Manfaat air tanah yang pertama, menjaga tanah agar tidak ambles. Air hujan yang ada di dalam tanah mengisi ruang kosong agar tanah tetap kokoh. Yang kedua, munculnya sumber mata air. Dari retakan batu keluar air hasil resapan yang menciptakan mata air baru. Yang ketiga, menyangga ekosistem bawah tanah. Ekosistem yang hidup diletakkan batuan dan dua bawah tanah. Yang terakhir, sumber energi terbarukan digunakan dalam sistem heat pump, digunakan untuk mendinginkan gedung dan digunakan sebagai sumber panas. Air tanah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai penggunanya harus berusaha untuk melestarikan air tanah dengan cara yang pertama reboisasi. Reboisasi adalah penanaman ulang pohon pada lahan yang rusak atau lahan yang gundul untuk pemulihan hutan. Yang kedua ada menebang pohon secara tebang pilih, yaitu kita tidak bisa sembarangan menebang pohon, tetapi memilih mungkin yang pohon yang tua ataupun pohon yang sudah rusak. Terus yang ketiga ada menghemat penggunaan air tidak secara berlebihan. Yang terakhir membuat daerah resapan air atau biopori. Kesimpulan, air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem karena berperan sebagai penyedia air minum, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Air tanah terbentuk dari infiltrasi air hujan dan tersimpan di bawah permukaan bumi, baik sebagai air tanah reaktif maupun transpesis, serta dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya seperti air tanah meteorik, tubir, juvenil, dan fosil. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.